Firman Tuhan hari ke-217, 5 Agustus tahun 2025, Kitab Yesaya pasal 62 ayat 2, perikop kemenangan Yerusalem. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-217, adalah diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 2 dengan perikop adalah kemenangan Yerusalem. Hari yang ke-217 tanggal 5 Agustus 2025. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja atau malaikat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap mengacu pada pedoman kita selama bulan Agustus tahun 2025, yaitu hidup adalah hidup baru dan merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Itulah topik. Jadi di sini ada transformasi hidup baru dari hidup lama bersama dengan Yesus Kristus. Itulah pedoman kita selama bulan Agustus. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu kemenangan Yerusalem. Apa latar belakang dari Yesaya pasal 62 ayat 2. Di sini kita berbicara tentang identitas dan pemulihan yang akan diberikan oleh Allah kepada Yerusalem, yang pada saat itu mewakili umatnya. Jadi ada pemulihan Yerusalem dengan nama baru dari Tuhan Allah, dan untuk mewakili dari seluruh umatnya. Ayat ini menyampaikan harapan dan janji bahwa suatu saat akan ada pengakuan dan penghormatan bagi umat yang sedang menderita. Jadi di sini adanya pengakuan dan harapan bahwa suatu saat akan ada pengakuan dan penghormatan bagi umat yang menderita. Artinya, manusia yang menderita di dunia ini ada saatnya akan ditinggikan oleh Allah. Itulah di Yerusalem yang baru, kota yang akan dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri. Sekarang dalam Yesaya pasal 62 ayat 2, ya, apa yang kita lihat? Kita melihat bagaimana Allah berjanji untuk memberikan nama baru kepada Yerusalem yang akan dikenal dengan sebutan tangan Tuhan, dan itu yang baru
Jadi tangan Tuhan sendiri menciptakan dan juga menjadi ratu yang baru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rencana dari Allah yang besar terhadap umatnya, ya, mengingatkan kita bahwa meskipun dalam penderitaan ada harapan dan pemulihan dan pengakuan melalui pengadaan dan juga penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi penganiayaan, penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Semua orang percaya juga diberi status dan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Jadi latar belakang di sini adalah adanya rencana Allah untuk membuat suatu nama bagi Yerusalem, untuk menempatkan orang-orang yang menderita di dunia dan bisa menjadi hidup yang kekal. Itulah Yerusalem yang baru. Jadi kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tadi kita di awal ada transformasi hidup baru. Transformasi hidup baru ini adalah pewaris kerajaan surga. Pada saatnya nanti Tuhan akan menempatkan mereka di tempat yang diciptakan oleh Tuhan sendiri di Yerusalem yang baru. Nah, maka kita bisa memandang bahwa apa sebenarnya tempat yang baru yang disebutkan oleh Allah. Nama baru Yerusalem dalam Yesaya pasal 62 ayat 2 memiliki relevansi yang dalam dengan Yerusalem yang baru yang ditetapkan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9, yaitu keduanya mencerminkan janji Allah untuk memulihkan dan memberikan identitas baru bagi umatnya. Identitas baru tersebut itulah tercipta life after life, the new of Jerusalem. Jadi hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru yang diciptakan oleh Tuhan. Kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan 27. Di situ diceritakan Yerusalem yang baru, kota yang diciptakan oleh Allah sendiri. Mungkin banyak yang belum tahu bagaimana bentuk daripada Yerusalem yang baru. Saya coba lihat bahwa Yerusalem yang baru itu diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat luas kotanya, panjang, lebar, dan tinggi, itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27. Kita cari dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kabar baik. Dan saya mau coba sampaikan, Yerusalem yang baru yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah panjang, lebar, dan tinggi sama.
2.400 kilometer. Jadi kalau kita lihat panjangnya, kalau dari Anyar Panarukan itu sekitar 1.000 kilometer. Jadi mungkin 2 kali luas Pulau Jawa baru tercapai 2.400 kilometer. Lebar juga seperti itu. Dan tingginya pun seperti itu, 2.400 kilometer. Temboknya, tebal temboknya itu adalah 60 meter. Tebal tembok 60 meter. Coba kita bayangkan 60 meter. Begitu tebalnya temboknya. Dan terbuat dari mutiara. Nah, kemudian bagaimana situasi di dalam kota? Mari kita lihat. Dalam kota tersebut, sebelum masuk ke dalam kota ada 12 pintu gerbang. Sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan ada pintu gerbang setiap sudut 3 pintu. Jadi ada 12 pintu gerbang. Dan di atas pintu tersebut ditulislah di situ nama-nama daripada suku Israel yang 12 suku. Tertulis dalam pintu gerbang itu. Kemudian pondasi daripada Yerusalem yang baru tersebut itu ada 12 batu permata sebagai pondasi dari pondasi pertama, kedua, ketiga sampai 12. Tiap pondasi itu ditulis nama daripada Rasul Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus minus Judas Iskariot, tidak termasuk. Karena sudah digantikan oleh Matias dan tetap 12 rasul ditulis di dalam pondasi batu permata tersebut. Kemudian di tengah kota ada suatu kerajaan. Dan dari kerajaan itu duduk di sana seorang yang pemilik surga. Dan dari tahta kerajaan itu mengalir sungai di tengah kota. Dan sungai itu sangat jernih, sangat bersih. Dan di pinggir sungai itu ada pohon yang sangat rindang dan tidak pernah kuning atau layu, selalu hijau dan berbuah setiap bulan. Itu diberikan cuma-cuma kepada orang-orang yang tadi yang menjadi harapan untuk masuk ke sana, yaitu manusia-manusia yang baru yang sudah pewaris kerajaan surga. Dan yang paling besar adalah halaman daripada 2.400 km lebar dan panjang dan juga tinggi, halamannya adalah emas murni. Dan warna kota itu dikatakan biru, hanya satu warna. Dan di sana tidak ada gereja, tidak ada tempat ibadah, dan tidak ada tempat lain-lainnya, karena langsung berhadapan dengan Tuhan. Dan hanya ada satu pemimpin, yaitu Allah sendiri. Semua dunia menyembah Dia. Itulah undangan perjamuan pesta yang diadakan oleh Tuhan. Apakah kita mau untuk ke sana? Ya, saya kira semua. Maka kita harus menentukan dalam diri kita apa tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita adalah life after life, the new of Jerusalem. Artinya hidup setelah kehidupan saat ini. Itulah di Yerusalem yang baru, hidup yang kekal dan abadi. Bagaimana kita untuk mencapai di sana setelah kita menentukan tujuan akhir? Para ahli mengatakan bahwa, terutama Stephen Covey, itulah dikatakan kita harus mempunyai be proaktif.
Apa itu be proaktif? Be proaktif adalah 4 anugerah manusiawi. Anugerah yang pertama, kita sadar siapa kita di hadapan diri kita sendiri, di hadapan keluarga, di hadapan masyarakat, terutama di hadapan Tuhan. Kita harus sadar. Kalau kita sudah sadar, maka kita sudah menjalankan perintah Tuhan atau Yesus sendiri menyimpulkan hukum Taurat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Hukum pertama, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah, kita harus sadar hal itu. Kemudian dalam anugerah manusia yang kedua adalah imajinasi. Ada imajinasi pada diri kita. Artinya, mampukah kita mengorbankan jangka pendek untuk keperluan jangka panjang? Atau kita mengorbankan jangka panjang untuk keperluan jangka pendek? Di sini kita dituntut untuk berpikir imagination. Jangka panjang kita tadi adalah life after life, Yerusalem yang baru. Untuk mendukung ini semua, ada hati nurani. Hati nurani ini adalah bagaimana kita berhadapan dengan stimulus, dengan daerah lingkungan. Kalau ada misalnya stimulus masuk dalam diri kita, yang kita pikirkan dulu adalah bagaimana, apakah cocok dengan diri saya. Yang kedua, cocok tidak dengan keluarga. Yang ketiga, cocok tidak dengan masyarakat. Yang keempat, cocok tidak dengan alam semesta. Dan yang terakhir, apakah cocok dengan Tuhan. Tapi ada kalanya tidak cocok dengan keinginan kita, tidak cocok dengan keinginan keluarga, tidak cocok dengan keinginan alam semesta, tapi cocok dengan keinginan Tuhan. Jalankan. Maka dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan perubahan budi pekertimu untuk dapat mengetahui apa kehendak daripada Allah. Mengetahui hal-hal yang sesuai dengan keinginan Allah. Sehingga jadilah manusia sempurna. Bagaimana manusia sempurna? Menyenangkan hati Allah. Anugerah manusia yang terakhir adalah independent will. Pengambilan keputusan. Kita bebas memilih untuk mengambil keputusan. Tapi juga kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Keputusan kita adalah menjadi manusia baru. Transformasi spiritual dari hidup lama menjadi manusia baru, berhak menjadi pewaris kerajaan surga. Maka itulah yang kita perlukan. Ada satu lagi yang harus kita jalankan, yaitu dahulukan yang utama. Saya mengatakan kita harus menentukan utara sejati kita. Utara sejati kita adalah fokus pada Tuhan. Itulah utara sejati kita. Apapun mengganggu, bagaimanapun tantangan, kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, bekerjalah dengan sepenuh hati. Ya. Dan bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Sepenuh hati bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemudian dalam Amsal
pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan adalah bekerja dengan sepenuh hati dan jangan mengandalkan pikiran sendiri. Akuilah kedaulatan Tuhan dalam tingkah laku kita. Jalan kita akan diluruskan, dibenarkan oleh Tuhan. Itulah tadi latar belakang daripada manusia baru dalam hal perikop hari ini. Untuk menjadi manusia baru dan apa tujuan? Jelas. Di sini dikatakan ada harapan. Dan Yerusalem yang baru diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dan siapa yang bisa naik ke sana? Itulah dikatakan. Jadilah manusia baru bersama dengan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam hal yang kedua, yaitu apa tujuannya adanya menjadi manusia baru untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Apa tujuan utama daripada perikop ini? Mari kita lihat. Pesan yang kuat mengenai identitas dan pengharapan umat Allah. Jadi ada identitas dan juga harapan dari umat Allah. Itu tujuannya. Jadi dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Dunia ini hanya tempat kita sementara. Tapi ada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Yerusalem yang baru. Life after life. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Nah, kemudian ayat ini menekankan belas bahwa Israel akan dipanggil dengan nama baru dan diakui kembali oleh Tuhan sebagai umatnya. Jadi ini ditujukan kepada Israel, namun seyogyanya kepada seluruh umat manusia untuk diakui menjadi nama baru, hidup kekal dan abadi. Itulah tujuan utama kita. Ada harapan dan juga adalah kepastian bagi kita yang sudah menjadi hidup baru. Itulah tujuan utama kita. Dengan adanya Yerusalem yang baru yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kemudian apa pesan moral daripada ayat ini? Dengan adanya hidup baru dan memberikan Yerusalem baru sebagai tempat terakhir daripada orang yang sudah diperbaharui. Tujuan utama ayat ini adalah menegaskan pentingnya identitas yang baru dan kemuliaan yang akan diberikan melalui umat Tuhan. Jadi yang dijanjikan melalui umatnya bahwa ada identitas baru. Identitas baru itulah hidup baru di Yerusalem. Jadi identitas kita yang lama kita tinggalkan dari dunia ini, kita memasuki identitas kita yang baru sebagai pewaris kerajaan surga. Nah, oleh semua bangsa dan raja dari dunia ini, bahwa Allah sendiri menjadi pemimpin dalam kota tersebut. Jadi tidak ada yang lain, Allah. Semua raja-raja dunia dari bumi ini akan bertelut dan berlutut kepada raja yang memimpin, yaitu raja segala raja, yaitu Allah sendiri. Dengan menerima nama baru dari Tuhan, umatnya diharapkan untuk hidup dengan penuh harapan serta mencerminkan karakternya
dalam setiap aspek kehidupan. Jadi dengan adanya nama baru tersebut, bahwa karakter Allah dijalankan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Apa itu karakter Allah? Itulah dikatakan kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jadi kuncinya adalah menjalankan karakter Allah. Setelah kita menjadi manusia baru dan diberikan tempat yang baru, kota baru di Yerusalem. Nah, sekarang terakhir, apa implementasi dan penerapan daripada perikop ini? Ya. Nah, implementasi dari perikop ini, kita dapat memahami bahwa sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk menjalani hidup yang mencerminkan, ya, identitas baru ini atau hidup baru bersama dengan Yesus. Jadi kita diharapkan dapat memahami bahwa sebagai umat yang percaya, menjalankan identitas yang baru, hidup bersama dengan Yesus. Hal ini bisa ditempuh dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara kita berinteraksi dengan sesama dan pilihan moral yang kita ambil, ya, dan komunikasi kita di dalam pelayanan Tuhan, berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memilih apa yang menjadi karakter Allah dalam hidup kita, membina komunitas baik dengan Tuhan, nyambung, artinya berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan? Disitulah kita baca firman, merenungkannya, dan juga memberitakannya kepada semua orang, supaya banyak orang yang terselamatkan, menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Artinya, tadi sudah kita mengatakan life after life, Yerusalem yang baru. Pikirkan hal di atas, bukan yang ada di bumi. Kalau ini sudah kita jalankan, maka fokus kita adalah mulai dengan tujuan akhir dan be proaktif, dilakukan utara sejati, yaitu Tuhan sebagai utara sejati kita untuk menjalankan setiap aktivitas kita di dunia ini. Itulah firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita menjadi hidup baru dan berada di kota Yerusalem yang baru, harapan dan pengharapan kita yang diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri. Pertanyaan bagi kita, masihkah kita ragu untuk menjadi pewaris kerajaan Allah Yerusalem yang baru? Maka fokus kita adalah, utara sejati kita adalah, pikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai
pada saatnya bila kita tidak lemah. Yang kita tuai adalah Yerusalem yang baru yang diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.